Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Permatasari dari kelas 10. Di sini saya akan storytelling atau sharing-sharing tentang materi proses masuknya atau berkembangnya agama Islam pada awalnya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-13. Nah, itu tuh di menyebarkan itu pedagang dari Arab, Gujarat atau India, dan Persia. Mereka datang ke Indonesia, terus melakukan penyebaran dengan cara berdagang di pesisir pulau, contoh di pesisir wilayah, contohnya di Aceh, pesisir Laut Jawa, dan Sumatera. Nah, mereka ini ngelakuin penyebaran Islam gak cuma dari pedagang doang loh guys. Mereka ngelakuin penyebaran Islam itu dengan perkawinan dengan warga lokal pada saat itu. Terus yang kedua, pendidikan. Membuat pendidikan itu kayak ada unsur islaminya seperti pesantren atau misalnya atau apa gitu. Nah, mereka juga melakukan penyebaran dengan cara kesenian. Jadi sejak dulu kan kita tahu kalau misalnya di pulau-pulau tertentu pasti mempunyai keseniannya masing-masing kan. Nah, dari kesenian itu kayak orang yang menyebarkan agama Islam memodifikasi keseniannya tanpa menghilangkan makna di dalamnya gitu. Jadi mereka tuh kayak nyebarin dengan cara pelan-pelan tanpa arogan atau memaksa. Itu enggak banget ya. Mereka itu nyebarin dengan cara damai. Nah, berkembangnya kerajaan Islam itu pada saat kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan pertama Islam yang ada di Indonesia. Itu baru pertama banget. Terus yang kedua ada kerajaan Aceh, yang ketiga ada kerajaan Mataram Islam, yang keempat ada kerajaan Demak, yang kelima ada kerajaan Makassar, yang keenam ada kerajaan Kesultanan Malaka, yang ketujuh ada kerajaan Ternate dan Tidore, yang ke-8 ada kerajaan Banten. Nah, apa aja sih pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat yang memengaruhi segala berbagai aspek itu? Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia itu merubah berbagai aspek. Contohnya nih, yang pertama, pada awalnya kan adanya ajaran agama Hindu Buddha itu kayak jadi mereka berkasta gitu kan, kayak berkelompok misalnya ada kasta Brahmana itu dianggap paling atas. Terus yang kedua ada kasta, ya intinya itu deh guys, aku agak lupa dikit. Intinya mereka tuh berkasta ya sebelumnya karena adanya penyebaran dari agama Hindu atau Buddha. India tuh pengaruhnya dari agama Hindu dan Buddha, dan itu pas masuknya agama Islam mereka menghilangkan sistem perkastaan itu. Terus yang kedua adanya sistem pendidikan. Itu mereka yang menyebarkan atau yang datang ke Nusantara pada zaman dahulu itu membuat sekolah khusus atau pesantren yang mungkin sangat islami atau sangat berbau islami gitu. Terus yang terakhir ada kesenian dan sastra Islam. Jadi mereka itu kayak nyebarin melalui kesenian tanpa mengurangi makna dari kesenian tersebut. Terus
apa sih gunanya kita buat paham semua ini? Yang pertama itu kita kayak paham identitas dan jati diri jati diri kita sendiri. Terus yang kedua kita menghargai perjuangan para penyebar Islam, karena kita tahu nih mereka susahnya gimana pas ngelakuin penyebaran. Apalagi mereka kan kayak ngelakuin penyebaran dengan cara yang baik-baik ya, mungkin agak susah sedikit, tapi ya alhamdulillah bisa ya. Terus yang kedua itu yang ketiga itu menumbuhkan toleransi dan kebinekaan. Yang keempat kita jadi menjaga warisan bangsa. Terus menjaga warisan budaya Islam yang ada di Nusantara. Yang kelima ada menjadi landasan utama pendidikan dan pemikiran. Terus yang keenam ada menguatkan iman dan rasa bangga. Itu kayak kita terharu nih dengan apa yang mereka lakukan pada zaman dahulu karena memperjuangkan agama Islam di Nusantara atau Indonesia. Menurut kalian nih, dari semua materi yang aku bicarain dari tadi, yang lebih dulu masuk atau melakukan penyebaran ke Nusantara itu siapa sih? Ayo. If the sun refused to shine,